سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Dan sebagaimana biasanya jadwal di hari Kamis yang pertama dan ketiga di Masjid Nidaul Fitrah ini ba'dal maghrib insyaallah bersama saya. Dan pada sebelum bulan Ramadan tiba, kita telah menyelesaikan pembahasan di kitab Al-Hayawanat yang tertera di mading kita itu. Kemudian kita lanjutkan dengan kitab Siyam yang diambil dari kitab Madlul Ghayat wa Taqrib, yaitu matan Abi Sujah. Oleh karenanya setelah itu semua selesai, kita beralih pada pembahasan yang baru dan pilihan jatuh pada kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, yaitu kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang ditulis oleh Ustadzuna, guru saya dan guru kita semuanya, yaitu Abu Yusuf Ahmad Sabiq bin Abdul Latif hafizahullah taala. Beliau salah seorang pengajar di Ma'had Pondok Pesantren Al-Furqan Surawas Jayu Gresik, ya, dan sampai sekarang beliau masih aktif, ya, baik menulis maupun mengajar, dan tulisan-tulisan beliau juga mudah kita dapatkan di majalah Al-Furqan ataupun majalah Al-Mawaddah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memasuki muqaddimah halaman, bagi yang punya kitabnya, muqaddimah yang nanti akan kita baca bab pertama yaitu di halaman ke-1 ya. Tapi kita belum baca saat ini. Nanti insyaallah kita akan baca setelah muqaddimah penulis yang di halaman 5 Romawi, ya. Itu kita selesai mengulasnya. Insyaallah kita tidak membaca semua muqaddimah di halaman 5 Romawi ini. Saya akan coba untuk mensarikan agar lebih hemat waktunya. Jadi muqaddimah penulis ini, muqaddimah Al-Ustadz Ahmad Sabiq rahimahullah taala, beliau mengingatkan atau pertama kali beliau ingin menjelaskan bahwasanya pokok dari keselamatan dunia dan akhirat yaitu dengan memurnikan tauhid. Ya, karena dengan inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Dan kesempurnaan keselamatan kita di dunia dan di akhirat yaitu dengan memurnikan ibadah. Kemurnian ibadah. Jadi ada pokok keselamatan dan kesempurnaan keselamatan. Kalau pokok asal dasar itu tidak bisa kita gabungkan. Kalau tidak tercapai maka pasti akan tidak selamat. Dan itu adalah dengan tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepada. Nah, agar keselamatan kita di dunia dan di akhirat semakin sempurna, maka kita mencapainya dengan jalan ibadah. Ya, ibadah yang dikenal dalam masalah-masalah fikih, ya, seperti sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Maka dengan inilah keselamatan kita di dunia dan di akhirat semakin sempurna. Nah, kemurnian tauhid ini bisa kita gapai dengan cara kita mempelajari akidah, mempelajari tauhid. Dan alhamdulillah di sini juga diajarkan, ya, masalah tauhid, masalah manhaj. Dan di masjid ini juga telah diselenggarakan daurah tauhid khusus membahas tauhid. Yang pertama telah kita selesaikan kitab
terakhir telah menamatkan kitab Tauhid yang semuanya disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah ini, untuk mencapai kemurnian tauhid kita harus mempelajari tauhid. Sedangkan untuk mencapai kesempurnaan ibadah kita, maka kita harus mempelajari fikih Islam. Nah ini, mempelajari fikih Islam. Dan keutamaan belajar fikih banyak. Keutamaan kita mempelajari fikih, ilmu fikih banyak. Dengannya kita bisa tahu tata cara sholat yang benar. Dibahas dalam kitab sholat. Sebelumnya membahas kitab Al-Miyah, bahas tentang air, hukum-hukum air. Setelah bahas tentang air, kitab Taharah, bahas tentang taharah, bersuci. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya. Nah, setelahnya apa? Baru sholat. Sholat pun juga apa? Banyak yang dibahas. Baik sholat wajib maupun sholat sunnah, sholatul aidain, sholat idul fitri, idul adha, dan seterusnya. Kemudian dengan ilmu fikih pula kita mempelajari ibadah apa? Zakat. Zakat. Berapa persen yang dikeluarkan dari harta kita? Apa syaratnya? Apa rukun-rukunnya? Kemudian diserahkan kepada siapa? Harta apa saja yang wajib disakati? Nah ini belajarnya di dalam apa? Di dalam kitabul fikih. Demikian pula masalah puasa. Baik puasa Ramadan maupun puasa-puasa sunnah dibahas di dalam kitab fikih. Haji juga demikian. Demikian pula jihad. Jihad fi sabilillah ini juga dibahas dalam kitabul fikih. Bagaimana kriteria-kriteria jihad yang diwajibkan, lalu apa syarat-syaratnya. Kemudian setelah jihad dapat harta rampasan perang. Kalau melalui jalur peperangan namanya ghanimah, bagaimana membaginya? Kemudian kalau tidak melalui jalur peperangan, pertempuran, harta fai untuk siapa saja, bagaimana membaginya? Demikian pula bagi tawanan-tawanan perang ada hukum-hukumnya dalam kitabul fikih. Demikian pula masalah muamalah. Kita bekerja, kemudian berdagang, ini ada ilmunya. Harta-harta yang diharamkan, kemudian transaksi-transaksi yang diharamkan, riba, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Demikian pula termasuk apa? Berumah tangga, menikah. Ini juga dibahas di mana? Di dalam fikih. Oleh karenanya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, fikih termasuk ilmu yang terpenting yang harus sepatutnya kita pelajari. Dan kemudian poin yang ada di dalam mukadimah ini, setelah kita mengetahui keutamaan ilmu fikih, dan semakin berkembangnya permasalahan-permasalahan fikih, masalah nikah misalnya, nanti ada akad nikah itu berbeda jarak misalnya. Akad nikah yang satu di sini, yang satu di lain tempat. Kemudian akad nikah menggunakan tulisan dan seterusnya. Jual beli ini, jual beli itu. Permasalahan banyak, sedangkan dalil terbatas. Al-Quran dan Al-Hadis sudah apa? Sudah tidak mungkin bertambah. Tidak mungkin apa? Bertambah. Permasalahan-permasalahan senantiasa berkembang. Oleh karena itulah para ulama kita merumuskan kaidah, merumuskan aturan yang tentunya diambil dari nas, diambil dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang apa? Yang senantiasa akan berkembang. Jadi disinilah fungsinya kita mempelajari kaidah fikih. Sekali lagi, dalil terbatas, sudah sempurna, tidak mungkin bertambah. Permasalahan senantiasa bertambah. Maka bagaimana caranya permasalahan yang senantiasa bertambah ini
bisa kita selesaikan, maka sekali lagi para ulama merumuskan kaidah. Dan kaidah ini diambil tentunya dari wahyu, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Kemudian selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang kaidah, maka di sini disebutkan oleh penulis ada dua macam. Yang pertama kaidah yang berhubungan dengan dalil. Jadi bagaimana kita memperlakukan dalil. Ya, bagaimana kita membuat suatu aturan dalam masalah dalil. Dan ini dikenal dengan ilmu usul fikih. Ya, bagaimana kita bisa merumuskan suatu dalil ini sehingga menjadi suatu kesimpulan demikian dan demikian. Ya, nah ini dirumuskan dalam ilmu usul fikih. Sedangkan kaidah yang kedua yang berhubungan dengan amal, yang dibahas adalah aplikasi amalan tersebut. Dan ini dikenal dengan qawaid fiqhiyah, kaidah fikih. Karena setelah kita mempelajari ilmu ini, maka langsung kita bisa terapkan amal. Oh, karena kaidahnya begini, maka amalannya begini. Tapi kalau ilmu usul fikih membahas dalil, ya, membahas tentang ayat-ayat maupun hadis, kemudian dikompromikan, nanti keluar suatu kaidah. Nah ini, dan ini tidak kita bahas. Tapi ini termasuk di antara cabang dari ilmu fikih yang sangat penting. Tetapi untuk katakanlah orang sekelas kita, gitu ya, yang kita butuhkan adalah praktek. Jadi kita tahu kaidah, lalu dari kaidah ini apa yang bisa kita amalkan? Nah ini, ya, yang dibahas dalam ilmu qawaid fiqhiyah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penulis hafizallahu taala kemudian mengutip ucapan dari Al-Imam Al-Qarrafi rahimahullah taala. Bisa dilihat di dalam di halaman X itu berapa? 10 ya, halaman 10 Romawi. Ya. Di sini saya bacakan teks Arabnya. Al-Imam Al-Qarrafi rahimahullah taala mengatakan, "Man dhabatal fiqha biqawaidihi." Barang siapa yang meliputi fikih dengan kaidah-kaidahnya, ya, menguasai fikih dengan kaidah-kaidahnya, istaghna an hifdzi aktsaril juz'iyyat, maka ia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahan satu persatu. Ini terjemahan dari beliau. Ya, tidak butuh untuk menghafal semua permasalahan satu persatu. Lintirajiha fil kulliyah, karena itu semua sudah tercakup dalam keumuman kaidah tersebut. Kalau boleh saya ambil contoh, ya. Kalau boleh saya ambil contoh, misalnya kaidah yang sangat terkenal dan diambil dari hadis Rasulullah SAW, yaitu innamal a'malu binniyat. Ini kaidah ya. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Nah ini, coba perhatikan. Di dalam semua masalah ibadah, fikih ibadah, sholat misalnya, senantiasa akan kita temukan di antara rukun ataupun syarat ibadah adalah apa? Niat. Ya, di antara syarat sahnya ibadah, syarat sahnya sholat, niat. Puasa juga sama, ada niat di dalamnya. Kemudian haji juga sama, ada niat di dalamnya. Jadi ini yang dinamakan juz'iyah. Masing-masing apa? Masing-masing permasalahan. Dalam sholat ada niat, dalam puasa ada niat, dalam zakat ada niat, dalam haji ada niat, dalam menyembelih hewan kurban ada niat. Nah ini semua cukup kita hafalkan dengan kaidah innamal a'malu binniyat. Ya, dengan kaidah ini, berarti semua amalan tergantung niatnya. Mau sholat, zakat, semua amalan tergantung niatnya. Nah ini salah satu contoh, ya, salah satu contoh dari apa yang bisa kita pahami dari Imam Al-Qarrafi rahimahullah taala. Jadi barang siapa yang menguasai fikih lewat penguasaan kaidah-kaidahnya, maka dia tidak butuh untuk menghafal
tentang pentingnya mempelajari ilmu qawaid fiqhiyah. Setelah kita tahu keutamaan ilmu qawaid fiqhiyah, lalu beliau membahas pentingnya mempelajari ilmu qawaid fiqhiyah. Ada dua sebab, atau dua penyebab ya yang menjadikan kita merasa butuh dengan ilmu qawaid fiqhiyah. Beliau menyebutkan yang pertama, karena banyaknya orang yang tidak paham kaidah dasar yang bisa memecahkan masalah yang seringkali ditemui sehari-harinya. Nah ini. Jadi yang pertama, banyak yang tak paham kaidah dasar, kaidah umum itu banyak yang tak paham. Padahal ini bisa jadi ditemui sehari-harinya. Sebagai contoh, orang sudah berwudu, kemudian dalam beberapa lama dia ragu, batal dan ya. Gimana kira-kira? Batal enggak? Dia kok merasa batal kayaknya. Lagi ragu. Sudah wudu, kemudian merasa kayaknya batal, kayaknya batal, ragu. Ini sering kita temui enggak? Sering kita rasakan enggak? Sering. Ya, kita mau bertindak, dalilnya apa? Ya, hadisnya apa? Ayatnya apa? Nah ini. Kalau kita hafalkan ayatnya atau hadisnya, mungkin akan kesulitan. Padahal ini masalah yang amat senantiasa mungkin kita jumpai sewaktu-waktu. Maka dirumuskanlah kaidah. Ya, al-yaqin la yazulu bisyak. Contohnya, sesuatu yang yakin tidak bisa hilang hanya dengan sekedar keraguan. Sesuatu yang yakin wudu. Kita yakin tadi sudah wudu. Ya, ini masalahnya kita yakin. Jelas-jelas tadi saya sudah wudu. Kemudian di tengah perjalanan waktu ragu. Kok kayaknya tadi batal, tapi ragu. Ya. Maka sesuatu yang yakin, yaitu kita punya wudu, tidak bisa kita hilangkan dengan sekedar keraguan. Jadi bagaimana? Teruskan. Selama Anda batalnya ini hanya sekedar ragu, maka berarti hukum asalnya Anda masih punya apa? Wudu. Nah ini dengan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyakki. Penerapannya kebetulan masalah wudu. Masalah wudu. Nah inilah salah satu juz'iyah masalah wudu. Nah, bisa jadi kaidah ini kita terapkan dalam masalah yang lainnya. Contoh, ya, juz'iyat yang lainnya. Kita jelas-jelas sudah mengakadkan nikah, jelas-jelas sudah nikah. Bahkan punya apa? Bukunya, surat nikah. Ya, lalu suatu ketika kita ragu. Saya pernah mengucapkan cerai tidak ya ke istri? Nah, kok kayaknya pernah, tapi kok ragu saya. Ya, sedangkan di surat nikah jelas-jelas masih sah sebagai suami istri. Belum ada apa? Tulisan cerainya. Wallahu alam ya. Kalau cerai apakah ada tulisannya enggak? Enggak ada. Mau nanya nanti tersinggung ya, udah enggak salah. Yang penting ya, jelas-jelas surat nikah ini masih berlaku. Lalu ragu kalau dia kayaknya pernah mengucapkan cerai, jatuh enggak ya? Maka apa hukum asalnya? Nikahnya masih sah. Nah, inilah yang disebut sebagai juz'iyah. Ya, satu persatu permasalahan. Masalah nikah, masalah wudu. Dengan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, kepegang semuanya. Nah, ini. Jadi kita amalkan hukum asal. Yang yakin apa? Yang yakin kita sudah nikah. Yang ragu mengucapkan cerai, berarti ragunya dibuang. Ya, ragunya dibuang. Demikian pula masalah Islam dan kafir. Ada orang jelas-jelas berikrar bersyahadat masuk Islam, dan kita lihat dia Muslim. Jelas kita lihat dia Muslim. Lalu seketika muncul keraguan, kok kayaknya dia pernah
berbuat kekufuran, jatuh kepada kesyirikan, tapi ini ragu. Atau kita dengar isu, kayaknya dia sudah keluar dari agama Islam. Isu ini yakin apa ragu? Isu ragu, keraguan ini. Ya, maka kita hukumi orang itu bagaimana? Hilangkan kerogan tersebut, hukum asalnya dia masih muslim. Ya, banyak masalah-masalah dengan satu kaidah kepegang semuanya. Nah, orang kalau tidak paham kaidah dasar, kaidah umum, maka dia akan senantiasa setiap pada masalah tanya. Padahal apa? Kunci jawabannya, padahal penyelesaiannya itu satu kaidah saja. Nah, sehingga ini melatih kita. Kalau kita punya suatu hal atau menghadapi suatu masalah, ya, dari satu kaidah tadi kita uraikan mana yang yakin, yang kita jadikan sebagai hukum asal. Lalu yang kedua, mana yang ragu, yang kita jadikan sebagai hal yang mengancam hukum asal tadi. Kalau keraguan ini ternyata meningkat sampai pada derajat yakin, baru yang yakin yang sudah berlalu kita ganti dengan yang yakin yang baru. Tapi kalau satunya yakin, satunya ragu, maka hilangkan keraguan. Ya, ini satu yang disebutkan oleh beliau. Sisi yang kedua, ya, pentingnya kita mempelajari kaidah fikih karena banyak orang yang salah dalam menerapkan kaidah fikih. Kalau tadi banyak yang nggak tahu, ya. Kalau sisi yang kedua, banyak yang salah dalam menerapkan, dalam menempatkan. Contoh, ada dalam kaidah disebutkan al-aslu fil asya al-ibahah. Siapa yang bisa mengartikan? Jangan ustaz. Al-aslu fil asya al-ibahah. Monggo. Pada dasarnya segala sesuatu itu mubah. Mubah itu apa? Boleh. Ini kaidah loh ini. Tetapi diterapkan pada masalah ibadah. Ya, diterapkan masalah ibadah. Seseorang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya. Ketika kita tanya, mana dalilnya amalan ini? Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum dasarnya segala sesuatu boleh. Kenapa kamu larang? Nah, orang yang nggak tahu, kaidah ya kira. Nah, ini kita tanya dalil, tambah dijawab dengan kaidah, diam kita. Padahal kaidah ini, ya, berlaku dalam masalah ibadah. Ya, afwan, berlaku dalam masalah adat, dalam masalah keseharian, dalam masalah duniawi. Ya, al-aslu fil asya al-ibahah illa ma harrama Allah wa rasuluh. Ini kalau mau lebih lengkapnya. Hukum asal dalam urusan dunia, dalam urusan keseharian adat itu mubah, boleh, kecuali apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Makan sate, misalnya, makan sate, nggak boleh loh ini. Mana larangannya? Hukum asal segala sesuatu boleh. Pakai pakaian kotak-kotak. Kamu kok pakai pakaian kotak-kotak? Ya, haram. Mana dasarnya? Haram. Hukum asalnya boleh. Nah, kecuali ada dalil yang melarang, ada dalil yang dibawakan untuk mengharamkan, maka barulah kita amalkan dalil tersebut. Nah, sedangkan untuk dalam masalah ibadah beda lagi kaidahnya. Al-aslu fil ibadah al-hadr atau at-tahrim illa ma syara'a Allah wa rasuluh. Hukum asal ibadah itu dilarang, gak boleh kecuali apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Nah ini, jadi kaidahnya benar, tetapi salah penempatannya. Kaidah masalah duniawi dimasukkan ke dalam masalah ibadah. Nah ini,
Karena itulah beliau memandang penting untuk mempelajari kaidah fikih. Yang pertama, agar kita tahu mana kaidah-kaidah yang dasar, yang umum, yang dengannya kita bisa pegang berbagai macam permasalahan, berbagai macam cabang-cabangnya. Yang kedua, agar kita tidak salah menempatkan, agar tidak salah menerapkan. Nah, oleh karena itu penulis Ustaz Benar Hafizahullah Ta'ala berusaha untuk menuangkan ilmu ini ke dalam tulisan. Ya, jadi karena pentingnya ilmu ini beliau menulis. Dan awalnya ya tulisan-tulisan beliau ini dalam masalah ilmu qawaid fiqhiyah dipublikasikan oleh majalah Al-Furqan. Majalah yang sudah kita kenal ya dalam rubrik khusus qawaid fiqhiyah. Namun atas permintaan sebagian kalangan, sebagian ikhwan, sebagian asatidzah mungkin ya agar ditulis dalam buku tertentu disendirikan ya, tidak gabung dalam majalah. Akhirnya beliau mengijabahi dari keinginan ikhwan-ikhwan tersebut, sehingga muncullah kitab di hadapan kita ini. Ya, kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islam. Dan dari sini kita tahu paling tidak ya penyebab Ustaz Ahmad Sabit Hafizahullah Ta'ala menulis masalah ini, dan tentunya insyaallah akan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membaca bab yang pertama, yaitu muqaddimah kaidah fikih. Kalau tadi muqaddimah penulis dalam artian biasanya muqaddimah ini sebab ditulisnya kitab ini atau awal yang menjadikan beliau terinspirasi untuk menulis. Sedangkan muqaddimah kaidah fikih ini sudah masuk pembahasan. Jadi sudah masuk ke dalam ilmu kaidah fikih itu sendiri. Nah, atau sebelum kita lanjutkan, ada yang mau disampaikan dari muqaddimah yang tadi saya sampaikan, yang tadi saya ringkaskan? Jika tidak ada, kita lanjutkan. Bisa mungkin nggak terjadi suatu dalil ternyata bertentangan dengan kaidah? Bisakah terjadi suatu dalil bertentangan dengan kaidah? Ya, secara secara asal tidak akan mungkin bertentangan, karena para ulama mengambil kaidah dari dalil. Ya, secara asal ya. Tetapi mungkin secara penerapan bisa jadi itu ada orang yang memahami ya kaidah ini kok kayaknya bertentangan dengan ayat ini. Jadi dari pemahaman seseorang ya. Jadi persis apakah mungkin ayat dengan ayat bertentangan? Secara kaidah, secara asal tidak akan mungkin. Tetapi karena perbedaan cara fikir, bisa jadi orang menganggap itu bertentangan. Jadi orangnya yang bermasalah, bukan dalilnya. Nah, ketika ada kaidah kok ditabrakkan dengan dalil, maka bukan kaidahnya yang salah, bukan dalilnya yang bertentangan, tetapi orangnya yang salah dalam pemahaman. Ya. Jadi sama persis ketika kita tanya, apakah mungkin Al-Quran atau ayat ini saling bertentangan? Apakah mungkin hadis saling bertentangan? Ya, jawabannya seperti itu. Sekali lagi, kaidah fiqhiyah ini diambil dari dalil, sehingga secara logika tak mungkin bertentangan. Wallahu a'lam. Untuk kaidah yang ditulis tersebut apa berlaku universal? Bisa jadi dari umat Islam yang lain nggak menerima kaidah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena keterbatasan ilmu saya, ya saya tidak tahu secara persis. Tetapi secara logika, kalau pendapat fikih saja dalam hal tertentu ini dikuatkan pendapat yang ini, ya. Sedangkan madhab yang lainnya tidak dikuatkan, dianggap lemah. Jadi ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Maka kaidah fikih ya bisa jadi seperti itu.
Khususnya kaidah-kaidah fikih yang mungkin cabang. Ya, karena nanti kaidah fikih ini ada kaidah kulliyah kubra, kaidah yang universal dan yang besar dan bisa kita katakan disepakati. Dan mungkin ada kaidah-kaidah yang cabang dan tidak semuanya disepakati. Nah, mungkin disitulah nanti akan ada letak perbedaan pandangan. Mazhab ini tidak menerima kaidah ini, mazhab ini menerima kaidah ini. Ya, jadi kalau kaidah yang sifatnya cabang-cabang kaidah bisa jadi ada perbedaan pendapat, ini bisa dipakai atau tidak dipakai. Mungkin seperti itu. Masalahnya kan seperti kaidah tentang ibadah tadi, Ustaz. Itu banyak ketika terjadi saling orang itu memakai kaidah itu ketika kita bicara. Nah, dia tidak pakai kaidahnya, dasarnya apa? Padahal ini kaidah yang sangat-sangat diaturkan, ini kaidah yang sangat umum. Ya. Dan dalilnya juga jelas. Kalau dia menolaknya karena hawa nafsu, ya tentu tidak kita perhitungkan. Atau dia menolaknya dengan syubhat, ya tentu kita tidak perhitungkan. Ya. Meskipun nanti sebenarnya kita tidak bahas kaidah yang terlalu rinci. Yang kita tekankan mungkin kaidah-kaidah yang yang besar tadi itu. Dan insya Allah itu disepakati oleh seluruh umat Islam, kecuali mereka yang mungkin itu tadi ya ada syubhat atau memang mereka menolak, ya ini kembali kepada mereka. Sama seperti ketika kita bacakan dalilnya sahih, dalilnya kuat, tetapi sebagian kalangan tidak menerimanya. Nah ini, apakah tidak menerimanya mereka menjadikan dalil kita lemah, dalil kita diragukan? Ya tentu tidak. Sama kaidah yang sudah disepakati oleh para ulama sejak dari generasi demi generasi, lalu digugat oleh sebagian orang dengan dasar yang lemah, maka tentu kita tidak mengungkapnya. Ya, tidak perlu kita perhitungkan. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang disampaikan? Baik, kita bacakan bab yang pertama, muqaddimah kaidah fikih. Pengertian kaidah fikih. Secara bahasa, kaidah terambil dari bahasa Arab al-qaidah. Ya, al-qaidah yang artinya adalah pondasi atau dasar. Al-qaidah artinya pondasi atau dasar. Sedangkan al-qawaid, sebagaimana judul kitab ini, al-qawaid al-fiqhiyah, adalah bentuk jamak dari al-qaidah. Ya, jadi kaidah-kaidah. Ini. Adapun secara istilah adalah sebuah hukum atau perkara universal yang bisa untuk memahami beberapa hukum dan masalah yang masuk dalam cakupan pembahasannya. Lihat At-Ta'rifat oleh Al-Jurjani halaman 177. Ya, dengan misal insyaallah kita bisa memahami penjelasan ini. Tadi sudah kita sebutkan, ya, ada kaidah dan ada juz'iyah. Satu kaidah, misalnya tadi al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Maka masuk di dalamnya masalah wudu, masalah sholat, ya, kemudian masalah puasa, masalah nikah, jual beli dan lain sebagainya. Demikian pula kaidah al-aslu fil asya' al-ibah, hukum asal segala sesuatu dalam urusan dunia boleh. Nah, ini kaidah universal, perkara universal. Ini maksudnya bisa untuk memahami beberapa hukum dan masalah yang masuk dalamnya. Ya, masalah hukum makan sate, ya, hukum asalnya apa? Halal, boleh, mubah. Hukum makan buah-buahan tertentu, ya, hukum asalnya apa? Boleh, mubah, selama tidak ada yang melarangnya. Jadi ini yang disebut apa? Beberapa hukum dan masalah yang masuk dalam cakupan pembahasannya. Baik, itu al-qawaid. Sedangkan fikih secara bahasa terambil dari
kata al-fiqh yang artinya faham. Sedangkan secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan amal perbuatan hamba berdasarkan pada dalil-dalilnya secara terperinci. Ini makna kata al-fiqh. Ya. Fikih secara syariat adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Mengetahui hukum-hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan hamba ya secara terperinci berdasarkan dalil-dalilnya. Fikih salat misalnya bagaimana caranya? Ya, salat dengan mengangkat kedua tangan misalnya. Dalilnya ini diamalkan. Kemudian setelah mengangkat kedua tangan membaca takbiratul ihram, membaca ta'awudz, basmalah, al-Fatihah, dalilnya secara terperinci juga. Ini fikih. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa kaidah fikih adalah hukum atau fondasi yang bersifat umum yang bisa untuk memahami permasalahan fikih yang tercakup dalam pembahasannya. Jadi sekali lagi, bagaimana kita bisa memahami fikih dengan segala perinciannya yang senantiasa berkembang dalam masalah sholat, dalam masalah muamalah, dalam masalah ibadah. Ini kan nanti banyak kita menemui permasalahan-permasalahan yang baru. Ini ilmu fikih atau ini masalah fikih. Lalu dengan kaidah tersebut kita bisa menyelesaikannya. Ya, kita bisa menyelesaikannya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian berikutnya, faedah-faedah fikih. Banyak faedah yang bisa dipetik dari belajar dan mengetahui kaidah fikih. Kaidah fikih. Saya sebutkan saja dua di antaranya, yaitu yang pertama, sebuah kaidah fikih bisa digunakan untuk mengetahui banyak permasalahan fikih yang tercakup dalam pembahasannya. Dan ini akan sangat memudahkan seorang penuntut ilmu untuk mengetahui hukum-hukum fikih tanpa harus menghafal sebuah permasalahan satu persatu. Ya, jadi terkadang kita kalau banyak hafalan itu berat, sulit. Tapi kalau satu kaidah yang kita hafalkan, tapi bisa berlaku pada setiap macam permasalahan ibadah, maka ringan kita. Ya, maka ringan. Contoh yang tadi kita sebutkan, kalau kita sudah memegang kuat kaidah al-yaqinu la yazulu bisyakki, suatu yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan, maka nggak perlu kita tambahkan di dalam contoh di antara hal yang tidak membatalkan wudu. Ya, kan ada membatal wudu, ada hal-hal yang tidak membatalkan wudu. Di antara hal yang tidak membatalkan wudu adalah ragu kalau dia sudah batal. Ini nggak perlu kita masukkan, karena di awal sudah kita pegang. Ya, jadi apa? Kita bisa jalan pintas bahasa kita. Ya, dengan kita memegang kaidah tersebut, masalah-masalah di bawahnya tidak perlu kita hafalkan satu persatu. Ini lebih memudahkan seorang penuntut ilmu. Kemudian beliau mengulangi lagi ucapan Imam Al-Qarafi, barang siapa yang menguasai fikih lewat penguasaan kaidah-kaidahnya, maka dia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahannya satu persatu, karena sudah tercakup dalam keumuman kaidah tersebut. Yang kedua, penguasaan kaidah fikih akan sangat membantu seseorang dalam memberikan sebuah hukum yang kontemporer dan belum pernah terjadi sebelumnya dengan cara yang benar. Sekali lagi, masalah agama ini berkembang zaman demi zaman. Sedangkan dalil sudah terhenti, Al-Quran dan As-Sunnah sudah terhenti, tidak bisa berkembang lagi. Maka dengan kaidah ini kita bisa atau memudahkan kita untuk memecahkan masalah-masalah kontemporer. Misalnya, kalau ada orang yang bertanya, apakah hukum merokok? Karena rokok belum ada pada zaman Rasulullah SAW. Maka orang sah saja ketika menjawab al-asl fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu boleh. Rokok gak dilarang oleh Rasulullah SAW.
Oke, tapi ternyata ya ada kaidah yang lainnya, yaitu apa? Rasulullah SAW menyebutkan la darara wa la dirara, atau dalam kaidah fikih disebutkan la darara wa la dirara, yang maknanya tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri maupun membahayakan orang lain. Nah, sekarang rokok membahayakan diri sendiri enggak? Ya. Membahayakan orang lain enggak? Ya, maka rokok haram berdasarkan kaidah ini. Bisa dipahami ya? Jadi pada asalnya mungkin boleh, nah, pakai kaidah. Lalu kita apa juga menjawabnya dengan kaidah. Ya, makanya mungkin inilah yang tadi mungkin nggak kaidah ini bertentangan dengan dalil atau dengan kaidah? Ya mungkin saja kalau sengaja dipertentangkan, padahal tidak. Ya, karena tadi kita sebutkan al aslu secara asal. Nah ini lihat, secara asal segala sesuatu itu boleh. Tapi ada tulisannya illa ma harrama Allah wa rasuluh, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau tidak ada kaidah la darara wa la dirar, ya tidak ada kaidah tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri atau orang lain, ya bisa jadi rokok menjadi halal. Tapi ternyata ada kaidah ini dan kaidah ini diambil dari dalil, sehingga kita bisa jelas pintas hukum rokok apa haram, kaidahnya demikian. Nah, nanti berkembang bukan hanya rokok, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Maka cukup dengan kaidah la darara wa la dirar. Segala yang membahayakan diri dan membahayakan orang lain haram. Selesai. Tanpa harus kita menghafal hukum rokok haram, hukum ini haram, hukum itu haram. Banyak nanti yang kita hafalkan. Tapi dengan ini insyaallah sudah cukup. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin waktunya ada deh.